Shalom Shalom. Selamat hari Jumat 21 Mei 2021. Kembali jumpa bersama saya Pendeta Caleb Hofer Bintoro dalam anugerahnya. Penuh sukacita sampaikan pesan Tuhan melalui Grace Word, yakni suatu program renungan harian yang disusun dengan disiplin. Kami doakan dengan setia supaya makin dalam kita beroleh pengertian mengenai iman, pengharapan, dan kasih yang terkandung dalam Kristus Yesus. Sungguh merupakan kerinduan saya bagi saudara sekalian, agar supaya kasih dan kuasa firman Tuhan setiap hari tiada pernah berhenti menjamah hati kita, menggarap pola pikir kita, dan terutama paling penting kehidupan kita boleh sungguh terbukti berubah menuju Christ likeness. Masih dalam season summer dengan tema Train Grace Word. Hari ini saya berikan judul Miskin di Hadapan Allah bagian yang keempat. Miskin bagian yang keempat, miskin di hadapan Allah. Mari sekali lagi saya rindu untuk kita sudah hafal, yakni Matius pasal yang kelima, ayatnya yang ketiga. Matius pasal 5 ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, sebab merekalah yang empunya kerajaan sorga. Miskin di hadapan Allah tidak hanya berhenti sampai di titik petekos saja. Di titik bagaimana anak yang hilang dalam Lukas pasal yang ke-15 itu betul-betul diizinkan nol. Bahkan dia minta makanan babi pun babinya berteriak-teriak, umat Tuhan. Ya, sudah boleh baca itu Lukas pasal yang ke-15. Tetapi dikatakan begitu engkau bisa berbahagia sebab engkau sadar engkau miskin di hadapan Allah, maka jenis seperti ini disebut empunya kerajaan sorga. Berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah empunya kerajaan sorga. Nah, apa maksudnya nih, Mas Tuhan? Berbahagia di sini adalah sukacita ilahi, ya, heavenly rejoice. Sukacita ilahi yang tidak bisa dirampas oleh siapapun, menjadi bagian permanen dalam hidup seseorang yang miskin di hadapan Allah. Nah, ini sederhana. Jadi kalau engkau senyum, engkau gembira, masih bisa dirampas dari kamu, itu berarti belum heavenly rejoice, belum godly rejoice, ya, belum sukacita yang daripada Tuhan. Karena kalau dari Tuhan itu tidak mungkin bisa dirampas dari kamu, ma Tuhan, tidak bisa. Orang bisa hina, orang bisa persulit, jegal kamu, tapi engkau akan tetap bersukacita. Kenapa? Karena ini hanya bisa terenggut kalau Tuhan mengambilnya kembali. Dan Tuhan tidak akan mengambil, karena dari Tuhanlah sukacita itu. Ini bisa terenggut kalau Tuhan berkhianat. Namun, sang kebenaran tidak mungkin melanggar firman-Nya. Tuhan tidak mungkin berkhianat, tidak bisa berkhianat. Jadi, perhatikanlah, kapan engkau sukacita dan itu dapat dirampas daripadamu, sudah pasti itu adalah suatu situasi yang baik, di mana seolah-olah kemauanmu dipenuhi dan tiba-tiba situasi khusus terjadi. Engkau direnggut, engkau digoncang, dan tiba-tiba sukacita menguap. Itulah sukacita dari dunia ini. Itulah sukacita dari dirimu sendiri. Sebab kalau ini sukacita ilahi, tidak mungkin bisa dirampas. Ketika Tuhan mengatakan sukacita ilahi, maka orang tersebut mengalami sukacita tersebut dan bukan tunggu nanti. Bukan tunggu nanti. Firman Tuhan yang kita baca, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, sebab merekalah yang empunya kerajaan sorga.
Dalam terjemahan ESV digunakan kalimat "There is the kingdom of God". Kalimat ini present tense, ya, bukan past tense, bukan future, but present tense, sekarang. Mereka sudah memiliki kerajaan sorga. Kerajaan sorga adalah kesempurnaan yang nanti ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Berarti kerajaan Allah itu nanti atau sekarang? Kalau nanti, kenapa mereka mempergunakan present tense? There is, ya. Jadi bukan was, tapi is. Ini present tense umat Tuhan. Mereka sudah dikaruniakan kerajaan Allah. Rasul Paulus menggunakan istilah yang bagus sekali. Already but not yet. Sudah tapi belum sempurna. Jadi umat Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan, ketika engkau mengusir setan-setan, sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Berarti kalau usir setan, kerajaan Allah sudah datang belum? Sudah. Tapi katanya ini akan datang kalau Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Memang berarti ini mana yang salah? Tidak ada yang salah. Ini adalah already but not yet. Sudah, ya. Namun menuju proses sampai penuh disempurnakan. Tapi sudah. Contohnya gampang umat Tuhan. Ketika seseorang membangun rumah, ya saya ingat dulu papa mama saya bangun rumah, lalu kita diajak untuk pindahan. Di rumah tersebut masih banyak yang belum, tapi kalau dibilang belum, sudah. Karena rumah bisa ditempati, dan kita ingat kita happy sekali umat Tuhan. Ya, rumahnya sudah jadi, tapi ada beberapa keramik belum dipasang, beberapa tembok belum dihaluskan. Sudah jadi belum? Sudah. Tapi terus disempurnakan sampai nantinya betul-betul jadi. Ya. Orang Kristen di dalam dunia ini sudah memiliki kerajaan sorga. Kita diizinkan, Tuhan telah menikmati, mencicipi kerajaan sorga ketika dalam dunia ini. Makanya Tuhan ajar kalau doalah seperti ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi Tuhan izinkan bahkan kita mengalami sorga sebelum kita masuk sorga. Ini adalah suatu privilege yang hanya dalam iman Kristen itu ada umat Tuhan, ya. Jadi umat Tuhan, inilah pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, keadilan Tuhan, kebenaran Tuhan, kebaikan Tuhan, kesucian Tuhan. Jikalau kita peka akan hidup di dalam dunia ini, kita akan melihat pemeliharaan Tuhan yang begitu spesial dalam hidup ini. Maka daripada itu, orang-orang pemahamannya, remanya, sudah mengerti sedalam ini. Dibunuh pun gak takut umat Tuhan. Hadapi ancaman maut sudah tidak takut lagi. Karena mereka sudah memahami sesuatu yang mana kematian itu sudah tidak ada sengatnya lagi. Kematian bagi orang Kristen, ya, itu sebetulnya kata yang tepat adalah turut bersukacita, bukan berduka cita. Kita tutup mata di dunia ini, buka mata di kekekalan kerajaan Allah yang sudah diberikan kepada kita. Maka orang Kristen yang seperti demikian, dikaruniakan kerajaan sorga, maka akan bergelora. Jiwanya itu kuat sekali, terdapat kerinduan akan kedatangan kerajaan Tuhan. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Maka Rasul Paulus bilang, aduh, mati itu keuntungan. Ya, Filipi 1:21. Mati itu keuntungan. Ini mana ada seperti ini umat Tuhan kalau pikiran duniawi. Mati kerugian besar, tidak. Rasul Paulus berkata, ya mati adalah keuntungan. Sukacita ilahi akan menguatkan kita ketika kita menghadapi berbagai macam tantangan dalam hidup ini. Bahkan sekalipun menghadapi maut.
tidak akan goyah. Maka ini yang ucapin Tuhan Yesus. Kalau kamu itu miskin di hadapan Allah, kamu akan berbahagia sebab kamulah empunya kerajaan sorga. Ya, saya akan sampaikan lanjutannya 2 hari ke depan. Saya berdoa sungguh berdoa supaya kita menangkap sesuatu dalam konsep kingdom ini. Sehingga hidup kita tuh punya sukacita yang tidak mudah direnggut oleh situasi maupun ya manusia-manusia sekitar kita, dan kita juga menikmati kebaikan Tuhan. Kingdom on earth, kerajaan Tuhan di muka bumi. Have a nice day. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sola Gratia.